Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik, manusia terbaik sejak dunia ini diciptakan. Kala itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terus mendakwahkan agama tauhid ini di luar kota Mekah, tepatnya di kota Taif yang kala itu didiami oleh Bani Tsaqif. Dengan lemah lembut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kepada mereka tentang kebenaran ini. Namun, sudah menjadi sunnatullah bahwa ujian akan menerpa sang pengemban kebenaran, tidak terkecuali para nabi dan rasul. Kala itu, penguasa Bani Tsaqif mengusir nabi yang mulia ini. Tidak hanya itu, para penduduk dengan kebodohan dan kejahilan mereka melempari batu ke tubuh yang mulia. Darah pun mengalir, namun mereka tidak memperdulikannya. Di tengah ujian tersebut, datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu dan menolak mereka, dan Allah juga telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintah." Malaikat penjaga gunung pun memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aksabain, yaitu dua gunung besar yang ada di Mekah." Bisa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas perbuatan mereka dengan kedua gunung tersebut. Namun hal tersebut tidak terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk memaafkan mereka dan mendoakan kebaikan, serta berharap dari keturunan kaum tersebut akan lahir orang-orang yang beriman, yang hanya beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Allah lah yang maha mengetahui dan maha penyayang. Kurang lebih 1 abad setelah kejadian tersebut, terlahir seorang lelaki dari keturunan Bani Tsaqif yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah. Ia adalah seorang yang mengantarkan cahaya kebenaran di negeri Hindia, seorang pemuda yang dicintai rakyatnya. Ya, beliaulah Muhammad bin Qasim. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أغفري إلا تخافي من معين للحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري لا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسكنا. Beliau rahimahullah dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah atau bertepatan dengan 695 Masehi. Ayah beliau Al-Qasim adalah seorang wali di kota Basrah yang diangkat oleh keponakannya, yakni Hajjaj bin Yusuf, yang saat itu menjadi gubernur di Irak. Oleh karena itu, Al-Qasim membawa Muhammad yang kala itu masih berumur 3 tahun pindah dari Taif ke Basrah. Tumbuh dalam lingkungan militer, menjadikan Muhammad bin Qasim mahir dalam menguasai seni bertempur, seperti menunggang kuda, memanah, serta beliau ikut serta dalam peperangan. Dari sinilah tertata sebuah karakter yang kuat, yang menjadikannya kelak menjadi seorang panglima kaum muslimin di masa mendatang. Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, yang tepatnya adalah sebuah penjajahan. Kata-kata penjajahan ini akhir-akhir ini terus menjadi ladang para misionaris untuk memfitnah umat Islam bahwa ekspansi Islam adalah penjajahan. Sungguh ini adalah fitnah yang tak terbukti. Justru Islam tidaklah menyerang suatu kelompok atau etnis atau negara jika mereka tidak mengganggu terlebih dahulu. Anda bisa melihat bagaimana bangsa Mongol yang telah memporak-porandakan khilafah Abbasiyah justru masuk Islam dengan dakwah para da'i. Lihat juga negeri-negeri di Asia seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, semua atas hasil dakwah. Namun bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol hadir dengan label kasih,
namun pada kenyataannya sebagai penghancur sebuah peradaban. Begitu pula saat Islam berhasil menaklukkan suatu negeri, tidaklah didasari oleh keinginan sebuah perluasan, melainkan sebuah serangan balik, dan Allah memenangkan hamba-hambanya. Ketika Islam berhasil menaklukkan sebuah negara, maka sudah jelas akan ada yang namanya dakwah, menuntun manusia ke jalan yang benar. Namun, tidak ada paksaan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Para penguasa muslim tidak ada hak untuk memaksa orang-orang non-muslim untuk menerima Islam. Dan bagi non-muslim yang hidup di dalam kekuasaan Islam, wajib bagi mereka membayar jizyah, sebagaimana perlindungan atas mereka, atas kehidupan dan kebebasan menjalankan agama mereka. Jika dikatakan jizyah adalah suatu keburukan untuk memperkaya diri, ini juga salah. Karena Islam juga menerapkan zakat bagi seluruh kaum muslimin, baik pedagang, orang kaya, keluarga raja, dan raja itu sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Bahkan Anda bisa membaca sejarahnya bagaimana di masa tersebut orang-orang miskin dari non-muslim mendapat santunan dari kas negara. Para pemuda mendapat modal untuk menikah. Oleh karena itu, wajar bila orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk dalam agama tauhid ini. Setelah kita mengetahui ini, maka coba Anda bandingkan dengan apa yang dilakukan para penguasa-penguasa yang melabeli diri mereka kasih. Mereka menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi rakyatnya. Perbedaan kasta menjadikan para bangsawan tidak segan-segan memungut harta rakyat dengan paksa. Lihat bagaimana Irlandia, Spanyol di masa Roderick, Prancis sebelum terjadi revolusi, dan negara Eropa lainnya. Setelah Anda telah paham, maka tanyakanlah pada sejarah, siapa kami? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tidaklah ekspansi yang dilakukan umat Islam didasari oleh haus oleh kekuasaan, melainkan ada faktor yang memicu terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini juga tercatat dalam sejarah saat pasukan muslimin menaklukkan negeri Hindustan. Seperti yang diketahui bahwa negeri Hindia dikenal dengan beragam kepercayaan seperti Hindu, Jain, Buddha, Islam, serta muncul Sikh di abad ke-15. Selain itu, di negeri ini juga agama Nasrani pernah menapaki jejaknya di Kerala lewat Uskup Thomas. Wilayah-wilayah India seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa merupakan komunitas terbesar agama Hindu dan Buddha. Masing-masing dari kedua keyakinan tersebut pernah berjaya di Hindia, terkhususnya Pakistan, seperti dinasti Rai yang mengadopsi keyakinan Buddha antara tahun 489 sampai 632 Masehi. Kerajaan ini berhasil digulingkan oleh Khaik dari Aror, seorang Brahmana, dan menamakan kerajaannya Kerajaan Singh dengan keyakinan Hindu, dan menjadi kerajaan besar hingga sampai masa kepemimpinan Raja Dahir. Dari zaman pra-Islam, bangsa Arab sudah bersentuhan dengan negeri Hindia lewat sistem perdagangan antara pantai timur semenanjung Arab dan pantai barat India dan Sri Lanka. Pada musim timur, kapal-kapal pedagang bergerak ke pantai Malabar dan Sri Lanka untuk mengambil rempah-rempah dan kembali pada musim barat. Perdagangan ini terus berkembang hingga masa pemerintahan Islam. Melalui perdagangan inilah Islam diperkenalkan ke Kerala, India Barat, dan Sri Lanka yang terletak di ujung India. Singh juga dikenal dengan bajak lautnya, di mana mereka biasanya sering menyergap kapal-kapal Arab dan Persia yang hendak kembali dari Asia Selatan dan Cina. Mereka juga disebut dengan nama Bawarij, yang sebenarnya nama dari kapal bajak India yang berasal dari Singh dan Balochistan. Keberadaan mereka menjadi beban bagi pedagang-pedagang yang membawa rempah-rempah, anak-anak, dan wanita. Mereka memperluas pengaruh mereka dari Gujarat ke Sokotra di barat dan Sri Lanka di selatan. Mereka sangat aktif
dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan setempat untuk mencegah pengaruh Arab di tanah mereka. Kapal Bawaris ini digambarkan oleh sejarawan Arab seperti Al-Mas'udi rahimahullah seperti kapal perang yang membawa bajak laut ini dari Samudra Hindia ke Mediterania dan terdiri dari armada perang antara 10 sampai 40 kapal. Keberadaan bajak laut ini sangat meresahkan para pedagang Arab dan Persia. Gangguan ini terus dirasakan hingga pada masa Khilafah Umayyah, tepatnya pada tahun 707 Masehi. Salah satu kapal muslim yang hendak kembali dari Sri Lanka disergap. Selain mengambil rempah-rempah, bajak laut ini juga menculik anak-anak dan wanita muslimah. Mereka pun dibawa dan dipenjarakan oleh Gubernur Debal, Pertap Raye. Salah seorang muslimah berhasil melarikan diri, menuliskan surat kepada Hajjaj bin Yusuf tentang perihal yang terjadi. Mendengar kabar ini, Hajjaj bin Yusuf segera menyurati Raja Dahir, meminta agar Raja Singh ini untuk segera melepaskan para tawanan muslimin. Namun Raja Singh membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kendali atas para perompak tersebut. Hal inilah yang memaksa Hajjaj bin Yusuf untuk menyiapkan pasukan demi membebaskan tawanan muslim dari tangan bajak laut tersebut. Hajjaj bin Yusuf pun mengutus Abdullah bin Nahban sebagai pemimpin pasukan, namun Allah menakdirkan beliau syahid. Kemudian dikirim lagi pasukan yang dipimpin oleh Budail bin Tahfah al-Bajali. Hal serupa pun kembali terjadi, di mana pasukan muslimin masih menerima kekalahan. Hal ini membuat Hajjaj marah. Dalam kemarahannya, ia bersumpah akan menaklukkan negeri Sing dan berjanji bahwa kaum muslimin akan memasuki kota tersebut. Hajjaj bin Yusuf meminta saran kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tentang perihal yang terjadi, hingga terpilihlah seorang pemuda yang akan melanjutkan perjuangan yang dikenal dengan keberanian serta keterampilannya, seorang pahlawan yang akan menyelamatkan anak-anak dan wanita yang telah dipenjara. Sang pahlawan itu bernama Muhammad bin Qasim. Berangkatlah 7.000 pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim rahimahullah yang pada waktu itu baru berumur 17 tahun. Dengan persenjataan mumpuni dan perencanaan yang rinci, beliau maju dengan tekad api yang disertai dengan keimanan. Persenjataan berat seperti manjanik dan perlengkapan pasukan dibawa melalui jalur laut, sementara pasukan kavaleri dari jalur darat melalui Balukistan. Singkat cerita, pasukan muslimin berhasil merebut wilayah-wilayah seperti Panjegur dan Armabel, hingga pasukan maju ke pelabuhan Debal. Melihat pasukan muslimin, Raja Debal menutup gerbang dan terjadi pengepungan sedikit memakan waktu. Sistem penyerangan yang dilakukan muslimin dengan senjata manjanik berhasil merobohkan benteng Debal yang mengakibatkan jatuhnya Debal. Muhammad bin Qasim berhasil menyelamatkan para tawanan muslim, sementara Gubernur Debal melarikan diri. Dari Debal, pasukan muslimin terus bergerak ke utara dan timur, hingga akhirnya beliau rahimahullah sampai dan telah bersiap untuk memberi kejutan kepada Raja Singh bahwa pasukan muslimin akan menang dengan izin Allah. Raja Dahir dikenal juga dengan keberaniannya. Ia bangkit dari singgasananya dan bersiap menyambut sang pemuda yang berada di hadapannya. Hingga terjadilah pertempuran dahsyat di antara keduanya di Aror. Pasukan Muhammad bin Qasim terus melancarkan serangan. Begitu pula pasukan Singh. Senjata manjanik yang besar mampu menjadi andalan pasukan muslimin dalam menghancurkan benteng pertahanan Singh. Hingga Allah pun memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Raja Dahir pun terbunuh. Salah satu putra Dahir, yakni Jai Singh, menyerang pasukan muslimin, namun Allah memenangkan pasukan muslimin dalam pertempuran Brahnabat. Jai Singh melarikan diri. Pasukan terus maju hingga sampai ke Multan yang dipimpin oleh Gor Singh. Pasukan Multan sangat besar dan mendapat bantuan persenjataan dari negara-negara tetangga.
Pada awalnya, pasukan muslimin berhasil dipojokkan dengan gajah-gajah lawan. Namun strategi pasukan kavaleri berhasil menjatuhkan para gajah dan membalikkan keadaan. Raja Multan yang melihat pasukannya terdesak pun mundur hingga masuk ke dalam benteng. Pasukan muslimin mengepung benteng tersebut dan berhasil merebut kemenangan saat senjata manjanik besar merobohkan benteng tersebut. Atas izin Allah, Multan pun berhasil ditaklukkan pada tahun 713 Masehi. قاطع الباغي وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرفة تضع الحامل بالهول الوريدا. Allah lah sebaik-baik penolong. Pasukan muslim berhasil menaklukkan wilayah Hindustan dan kelak dikenal oleh peradaban dunia. Dakwah tauhid menyebar tanpa paksaan. Masyarakat hidup dalam keadilan di bawah seorang pemimpin muda, Muhammad bin Qasim rahimahullah. Rasa cinta masyarakat di sana tergambar di saat kesedihan menerpa mereka akibat kabar wafatnya seorang pemimpin muda tersebut. Beliau rahimahullah wafat akibat fitnah yang menerpa tubuh kekhalifahan saat itu. Beliau dipenjara di Irak dan mengalami siksaan, yang di sanalah Allah mewafatkannya pada tahun 715 Masehi. Kesedihan, kehilangan seorang pemuda yang berwibawa ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Arab, melainkan masyarakat Hindu dan Buddha pada saat itu. Muhammad bin Qasim rahimahullah. قاطع الباغي وريدا فوريدا